Pria ini tidak bab selama 10 hari. Dia menggunakan tisu untuk membungkus toilet, lalu menikmati perasaan yang sudah lama tidak ketemu. Tiba-tiba batu bata basah di bawah kakinya menarik perhatiannya. Firasat seorang polisi mengatakan kepadanya bahwa pasti ada sesuatu yang salah di sini. Dia sangat bersemangat terus berdiri, dengan terampil mengeluarkan pisau kecil, dan mulai mengambil batu bata yang dikelilingi oleh air. Ketika batu bata diangkat, sebuah terowongan muncul di depan matanya. Dia sangat senang, jika ini bonus akhir tahun mungkin akan berlipat ganda. Dia dengan cepat memecahkan cermin, pakai cermin yang pecah sebagai senjata, buru-buru turun ke jalan rahasia. Begitu dia melangkah masuk, dia mendengar teriakan dan kutukan yang terus. Dia panik dan bersembunyi di samping. Melalui pecahan cermin dia melihat seorang pria besar mengancam beberapa gadis. Suara itu semakin dekat dan dekat, dia tidak bisa bersembunyi lagi. Dia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu, bergegas meraih leher pria itu, membenturkan kepalanya ke dinding. Diikuti oleh pukulan yang kuat, menjatuhkan satu sama lain. Tapi suara itu menarik semakin banyak musuh, dan segera dia dikepung. Lalu ada tendangan dan pukulan yang kuat. Melihat bahwa dia tidak bisa melawan, dia dengan cepat pakai sekaleng semprotan merica, terus menyemprotkan musuh, akhirnya bawa gadis itu melarikan diri. Dia adalah seorang polisi veteran yang telah bekerja selama 32 tahun di perbatasan AS Meksiko. Baru saja, dia sendiri yang berhasil memecahkan jaringan narkoba dan perdagangan manusia bawah tanah di kota. Meski begitu, atasannya tetap menyalahkannya karena tidak menunggu bantuan datang tapi bertindak sendiri. Dia juga tidak menunjukkan rasa hormat, langsung menjawab, "Mau memecat saya?" Kemudian dia berkata harus kembali ke terowongan lagi untuk memeriksa, melihat di mana ujung jalan rahasia itu. Tapi atasannya masih dengan tegas menolak permintaannya, menyuruhnya kembali untuk beristirahat. Dia sangat tidak mau tetapi juga tidak berani untuk tidak mematuhi perintah atasannya. Pemain utama pria adalah petugas polisi perbatasan yang akan pensiun. Setelah menyelesaikan kasus besar sendirian, dia baru saja kembali ke kantor polisi dan melihat kue yang disiapkan rekannya sebelum pensiun. Sedetik kemudian, dia tiba-tiba mengambil kue dan membuangnya langsung ke tempat sampah. Memasuki kantor, rekan-rekannya dengan gembira bersulang untuknya, akhirnya menikmati kehidupan pensiun yang nyaman. Tetapi dia tidak senang sama sekali, karena dia begitu bersemangat dengan pekerjaan yang berisiko ini sehingga dia tidak ingin pensiun sama sekali. Orang yang berpengalaman seperti dia tidak hanya bisa menyelesaikan kasus besar saat bab, tetapi juga mengenali penjahat hanya dengan pandangan sekilas lalu dengan lembut mengendalikannya. Tetapi ketika dia menelepon kantor polisi, dia menerima jawaban yang kasar, "Kamu sudah pensiun, jangan khawatir urusan orang lain. Bisakah kamu melepaskanku sekarang?" Kemudian dia pergi ke Meksiko. Pantai ini memiliki rumah kayu kecil yang belum dia selesaikan. Tempat ini tampaknya menjadi tujuan pertama dalam kehidupan pensiunnya. Setelah bekerja keras sepanjang hari, dia pergi ke restoran kecil untuk makan. Pada saat yang sama, gangster di sini juga memasuki dan memesan beberapa kue, lalu pergi tanpa membayar. Pemain utama pria sangat kesal jadi dia memaksanya untuk membayar. Gangster ini tahu lelaki tua ini bukan orang yang biasa jadi dia memerintahkan kaki tangannya untuk patuh membayar. Sebelum pergi, dia menyeret karyawan wanita cantik itu ikut. Malam itu, polisi ini mengemudi, mendengarkan musik yang menenangkan, seseorang tiba-tiba muncul di kursi belakang mobil. "Tolong selamatkan aku." "Ada apa nih?" Dia adalah gadis yang secara terang-terangan dibawa pergi oleh gangster. Dia mengatakan kepadanya, pemimpin geng gangster mengejarnya, berharap polisi ini bisa membantunya melarikan diri ke Amerika. Tapi dia tidak ingin mendapat masalah, langsung membawa gadis itu ke kantor polisi. Tapi polisi di sini semua tunduk pada gangster. Polisi kemudian membawa gadis ini ke si gangster itu. Si lelaki tua ini memang tidak bisa lakukan apa, dia sekarang hanya ingin menikmati kehidupan yang nyaman ketika dia pensiun. Tapi dalam perjalanan pulang, mobilnya menjadi sasaran gangster yang memegang senjata. Mereka menembak dan merusak bannya, lalu dia ditangkap dan dibawa ke depan pemimpin geng. Lelaki tua membuka matanya untuk melihat, orang itu adalah si gangster yang dia temui pagi ini. Ternyata gadis itu sudah mengkhianatinya. Dia mengancam lelaki tua untuk menjauh dari wanita itu, atau dia akan mengambil nyawa lelaki tua ini. Tentu saja lelaki tua setuju. Si gangster melihat sikap lelaki tua ini juga cukup tulus, jadi dia tidak mempersulitnya lagi. Setelah mengatakan itu, dia pergi.
Lelaki tua pikir semuanya sudah berakhir, tetapi keesokan harinya gadis itu datang mencarinya. Dia marah dan mengusirnya, tetapi ketika dia melihat gadis ini dipukuli tanpa ampun karena ingin melarikan diri, lelaki tua melunakkan hatinya. Gadis itu terus-menerus memohon padanya untuk membawanya ke Amerika. Selama dia masih di Meksiko, gangster akan menemukan karena dia hamil dengannya. Setelah mengatakan itu, gadis itu pingsan. Lelaki tua ini tidak bisa abaikan, jadi dia menelepon mantan rekannya dan meminta mereka untuk membantu menghubungi imigran. Selama percakapan, orang-orang gangster datang ke sini. Lelaki tua mengatakan gadis itu untuk bersembunyi, mengambil pistol sendiri dan keluar, mengancam mereka pergi. Tapi sedetik kemudian, lelaki tua diselundupkan oleh mereka, jatuh ke tanah. Setelah itu, seorang gangster masuk ke mobil untuk mencari gadis itu. Setelah mencari beberapa saat, dia akhirnya menemukan gadis itu bersembunyi di bawah lemari. Gadis itu menendang kakinya dan pistolnya, lalu menyemprotkannya ke wajahnya dengan semprotan busa. Sangat cepat, gangster ini berubah menjadi orang pertama di dunia yang terbunuh oleh semprotan busa. Di sisi lain, lelaki tua juga mulai menyerang balik, bergegas untuk menekan musuh, keduanya jatuh ke tanah. Setelah perjuangan yang sengit, lelaki tua berhasil merebut pistol, lalu mengarahkannya ke musuh. Dia menangis dan memohon untuk hidupnya, lelaki tua lunak hatinya. Tiba-tiba, ada beberapa tembakan di belakangnya, dan gangster ini juga jatuh perlahan. Sepertinya gadis ini sangat membenci mereka. Tetapi ketika lelaki tua mengeluarkan teleponnya untuk memeriksanya, lelaki tua menemukan ada sesuatu yang salah. Baru saja, si gangster ini mengirim pesan kepada pemimpinnya, tempat ini tidak bisa tinggal lama. Lelaki tua dengan cepat mengemasi barang bawaannya, bawa gadis ini melarikan diri. Dan ini hanyalah awal dari rangkaian mimpi buruk yang akan datang.